Bapak, Ibu, adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom adik-adik. Wow, berjumpa lagi dengan Kakak Agus, dengan Kakak Ibe, dan kita bersuara buat Tuhan, kita memuji Tuhan. Semua dan semuanya bagi ini bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan, dan sebab itu kita satu di dalam doa. Semua sikap doanya, tutup matanya, lipat tangannya adik-adik, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang Engkau limpahkan sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan, saya mau memuji dan menyembah-Mu. Mari Engkau hadir, memberkati saya, melawat dan menjamah saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau semangat memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan pujian Big or Small. Mana tepuk tangannya adik-adik? Haleluya. Semari cintainya, Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Siap-siap ya gerakannya. Aku bisa. Bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Semangat! Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Wow, terus semangat lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Siap ya? Aku bisa. Takkan bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Sekali lagi. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama
tinggi, lebih tinggi. Kasih Yesusku sedalam-dalamnya, sedalam-dalamnya. Amin. Lebih dalam kasih Yesusku. Sehingga pelangi, pelangi lebih indah, lebih indah. Kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Wow, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus indah, amin. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh amin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sama-sama dengannya. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Wow, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih semangat. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi katakan, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wow, berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Wow, kasih Yesus itu sungguh indah dan luar biasa buat kita semua. Amin. Amin. Indah sekali kasih Tuhan. Nah, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan saat ini, karena Tuhan itu kasihnya sungguh indah bagi kita. Amin. Yang merasakan kasih Tuhan, semua duduk manis, sikap doanya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Semua sikap Yesus, bawa hatimu saat ini kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Firman-Mu Tuhan kami mau dengar. Kita akan pujian ini firman Tuhan mau dengar. Kita mau siapkan telinga kita saat ini. Kita mau siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlalu kaya sendiri. Haleluya Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Angkat tangannya dengan sungguh-sungguh, angkat pujian ini. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam
Tuhan saya mau mengenal Engkau Tuhan. Saya mau bertumbuh di dalam Engkau, di hati saya Tuhan. Bokaya Seberobo, katakan naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan pujianmu saat ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu dahsyat. Bokaya Seberobo, Bokaya Sebe. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu indah bagi kami Tuhan, kasih-Mu indah bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Rabokaya Sende, Rabokaya Sikra, Rabokaya Sende. Kami mengundang Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Oh, kasih-Mu mengalir saat ini. Oh, hadir menjamah anak-anak saat ini Tuhan. Oh, kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir Tuhan. Yes, amin Tuhan. Rabokaya Sende, Raboya Sende. Ya Rabora Rabokaya Sikra, Rabokaya Sende. Katakan sama Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik buat saya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau menjaga saya Tuhan. Engkau memelihara saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saya Tuhan. Rabokaya Sende, Rabokaya Sende. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kamu siapkan hati kami, Kamu siapkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan ku dengar, bukan di hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, lebih lagi katakan. Firman Tuhan ku dengar, bukan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi katakan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Haleluya. Betul Tuhan, anak-anak sekolah minggumu mau Tuhan dalam firman itu terus bertumbuh dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu sudah memuji, sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati rekan-rekan yang kami menyampaikan firman-Mu, biarlah seperti Tuhan sendiri yang berbicara kepada anak-anak sekolah minggu. Begitupun juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun ada di tempat ini semua, Tuhan bersungguh-sungguh untuk dengan manis mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, hari ini anak-anak sangat bersuka cita sekali ya. Bagaimana anak-anak sekolah minggu begitu setia beribadah ya. Bagaimana Loli setia beribadah, membawa temannya Boni beribadah kepada Tuhan. Tapi teman-teman hari ini Boni tampilannya beda ya. Bangga, bajunya rapi, ya seperti Loli juga tambah cantik ya. Apa sih rahasianya yang membuat Boni berubah penampilannya lebih rapi? Karena kemarin itu saya Ayo apa? menerima Prokul. Wow,
kasihan bagaimana Boni merasakan kebaikan Tuhan. Jadi semenjak Boni beribadah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Boni berubah, ya. Dia mau menjadi saksi karena Boni juga mau seperti Loli membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang mau baju angkat tangan bagi Tuhan. Kita harus membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan karena Tuhan paling senang kepada anak-anak sekolah minggu yang membawa jiwa. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan mahkota. Jadi Loli, Boni, kalau kamu bawa jiwa sama Tuhan, selain kamu dapat hadiah dari guru sekolah minggu, kamu juga dapat hadiah daripada Tuhan. Jadi semangat ya, mencari jiwa. Oke. Adik-adik sekolah minggu masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ya. Wah, masih ingat tak Loli? Masih ingat tak Boni? Minggu lalu cerita tentang apa kakak Dela? Elia. Tentang Elia, yang seorang nabi. Iya. Ya. Elia ini kakak Dela sudah katakan bahwa dia itu manusia biasa saja. Ya, dia punya mata dua, dia punya hidung, dia punya mulut, sama seperti kita di sekolah minggu, seperti manusia biasa saja. Tetapi mengapa Tuhan menjawab doanya? Kok bisa ya? Karena seorang Elia bisa membuat Tuhan tidak menurunkan hujan bagi bangsa Israel. Wow, hebat ya? Ya, hebat ya? Nah, ya bagaimana? Ya kita belajar sama-sama bagaimana Elia itu hidupnya memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan terlebih lagi adik-adik, karena Elia setia menyembah kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu kita tidak boleh menyembah yang lain ya. Kita harus hanya menyembah kepada Tuhan. Mau seperti Elia? Mau? Mau. Nah, minggu ini Kakak Dela juga akan menceritakan salah satu tokoh di Alkitab. Dia seorang anak Tuhan yang sejak dia masih mudanya mengikut seorang imam atau nabi besar, ya. Bagaimana dia begitu setia kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari kesetiaannya itulah dia melihat bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. Tahu nggak siapa namanya? Tahu nggak? Mau tahu? Mau tahu? Sekarang kita sama-sama belajar. Buka Alkitab lagi dalam Yosua pasal 10. Ya, jadi nanti saya minta kakak Loli sama kakak Boni bisa bantu kakak Dela baca firman ya. Ya, jadi teman-teman di rumah, anak sekolah minggu di rumah, buka Alkitabnya, nanti kakak Loli dan kakak Boni akan baca firman Tuhan. Nah, yang pertama dalam Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 3 dibaca sama kakak Loli. Nah, nanti Yosua pasal 10 ayat 12 sampai dengan 14 akan dibaca sama kakak Boni. Oke? Oke, sekarang kita dengarkan dulu firman Tuhan. Oke, baca. Silakan kakak Loli. Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 3. Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan mengatakan, setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menempasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukan terhadap Ai dan terhadap rajanya.
Kita dengar adik-adik sekolah minggu ya, nanti akan ceritakan bagaimana kisahnya Yosua itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oke, silakan Kak Boni. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari kesakitan di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada sehari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Wow, kakaknya ulang ayat 14 ya, nantikan ya. Belum pernah ada pada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Tidak ada yang pernah ya, bagaimana ada seorang anak Tuhan yang bernama Yosua berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji lagi Tuhan ya. Karena ini kisahnya bagaimana bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Oke, boleh bisa bantu kakak Dila kita? Oh tidak. Bisa, ini kakak Dila ya. Oke, Loli ya. Oke, kita sama-sama nyanyi. Ku berjalan ke Kanaan. Semua bangkit berdiri dulu ya, semua minggu pasukan Yesus. Siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Ayo pasukan Yesus. Haleluya. Wah, kita bersama-sama berjalan ke Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Jalan ke Kanaan, ayo. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai dekat. Saya katakan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Oke, terima kasih Kakak Boni. Wah, luar biasa. Wah, Kakak Boni bisa bantu Kakak Nena melayani Tuhan dengan bermain gitar. Terima kasih ya. Oke, sekarang Kakak Boni duduk dengan yang manis. Kakak Nena akan menceritakan firman Tuhan ya. Oke, jadi adik-adik, pada waktu itu Yosua ya menggantikan siapa? Menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Jadi adik-adik sudah pernah dengar bagaimana bangsa Israel mengalahkan apa? Di tembok Yeriko, bagaimana tembok itu bisa runtuh, tembok yang begitu megah ya bisa runtuh, bahkan mereka juga mengalahkan Ai. Dan tiba saatnya mereka akan merebut apa adik-adik? Kalau adik-adik baca, mereka akan merebut bagian selatan di tanah Kanaan. Nah, namun pada waktu itu ketika raja-raja di sana adik-adik tahu bahwa bagaimana Tuhan begitu menyertai Yosua dan bangsa Israel, mereka bersepakat. Jadi ada berapa raja yang bersepakat? Ada 5 adik-adik. Ada 5 adik-adik, satu saja raja atau 2 saja raja pasti kita ketakutan ya. Tetapi bagaimana mereka ada 5? Artinya kalau 5 raja, artinya mereka itu sangat kuat. Bayangkan 5 raja ini bersama pasukannya melawan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, hanya satu bangsa, tapi kita melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Jadi walaupun banyak lawan dan musuh mereka, tetapi Yosua bersama bangsa Israel tidak pernah takut. Mereka tetap berjalan memasuki tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kita lihat. Nah, apa yang menjadi rahasianya Yosua dan bangsa Israel? Kenapa mereka bisa mengalahkan kelima raja ini ya? Raja-raja yang sangat jahat, raja-raja yang sangat kuat ya. Bahkan dibilang itu mereka itu betul-betul bersatu untuk melawan bangsa Israel.
apa adik-adik ya? Nah di sini kan kakak Nela mau sampaikan, kita mau belajar bagaimana Yosua yang pertama dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Ya adik-adik, kalau adik-adik baca ya adik-adik baca dan kisah pertama Yosua mengikut Tuhan. Rahasia Yosua bagaimana mengikut Tuhan adalah dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Ya, seperti apa itu kakak? Kompromi dosa seperti apa ya? Ketika dibilang, Yosua kamu harus menumpas bangsa ini sampai semua, tidak ada yang boleh itu. Dia melaksanakan adik-adik. Dia tidak pernah merasa sayang, ya, atau dia menentukan diriku dan menentukan. Dia tidak pernah merasa sayang kepada semua ditumpas, mau binatangnya, mau semua orang tua, semua ditumpas, semua kejahatan ditumpas. Artinya Yosua tidak pernah menyimpan dosa-dosa kecil. Dia menumpas semuanya, ya, hancurkan semuanya karena Tuhan sudah memberitakan bahwa Yosua harus menyumpahkan semua. Sehingga kita mau lihat bagaimana Yosua itu taat kepada Tuhan. Ya, dia tidak mau kompromi ya. Biasa anak-anak sekolah minggu, ini tidak apa-apa Ji bohong-bohong sedikit, ini tidak apa-apa Ji, tidak apa-apa Ji mencuri uang sedikit kan tidak berdosa. Jadi kan Tuhan itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, sampai sini yang pernah punya pertanyaan seperti itu waktu bilang, kan dosaku kecil Ji, dosanya itu besar. Nah, dulu kakaknya waktu masih kecil juga berpikiran seperti itu adik-adik. Tapi ketika kalian mengenal Tuhan bahwa mau dosa kecil, mau dosa besar, semua jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak mau ada dosa apapun di dalam diri kita, ya. Contohnya apapun itu, mungkin bohong-bohong kah, atau mungkin tidak jujur, memberikan perpuluhan kepada Tuhan ketika dapat berkat, atau mungkin memukul adiknya, hal-hal kecil saja, menyontek, ya, atau tidak jujur kepada orang tua. Mungkin orang tua yang sudah pergi belanja, ya, kembalinya 5.000 dan hanya kasih kembali 3.000, 2.000 dia pakai belanja. Jadi hal-hal kecil saja adik-adik itu bisa membuat itu menjadi besar. Jadi anak-anak sekolah minggu dari sejak kecil ini tidak boleh kompromi dengan Loli, ya, boleh ya. Walaupun kita masih kecil, dari kita kecil kita sudah boleh belajar untuk kompromi kepada dosa. Iya, kalau dari kebiasaan dari kecil, bohong kecil menjadi apa? Menjadi besar. Jadi kalau kebiasaan dari kecil sudah kompromi dengan dosa, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan, mulai tidak belajar, mulai malas, mulai bohong-bohong kecil atau itu sudah. Nah nanti kalau dia besar akan menjadi apa? Penipu, ya, menjadi orang yang korupsi. Karena apa? Karena dari kecil sudah belajar untuk apa? Untuk bohong atau korupsi. Jadi anak-anak sekolah minggu yang kita melihat bagaimana Yosua ketika dia mengikut Tuhan, dia tidak pernah apa? Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Apapun itu, kalau Tuhan bilang hancurkan, dia hancurkan. Kalau Tuhan bilang musnahkan, dia musnahkan. Kalau Tuhan bilang begini, dia lakukan. Ya, dia tidak pernah kompromi. Kalau ketika ada rasa kasihan kepada raja, dia tidak pernah kasihan. Pokoknya kalau Tuhan bilang hancurkan. Ya, dia tidak mau menyimpan ada dosa sedikit pun ya dalam dirinya. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah yang membuat kenapa Yosua selalu berhasil memimpin ya. Dia bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doanya ya. Bagaimana bisa-bisanya adik-adik seorang manusia bisa bilang, hei matahari kau berhenti di Gibeon, hei bulan kau berhenti di Ayalon. Ya, kok bisa ya? Wow, kok bisa ya? Kira-kira tidak manusia seperti itu. Kalau dibilang dari kita mau promosi siapa? Hanya tidak ada. Bagaimana? Kok bisa ya? Hanya seorang Yosua itu bisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Bisa itu matahari dia berhenti. Bisa itu bulan berhenti. Ya. Kenapa? Wow, betul-betul Tuhan itu begitu baik. Karena Yosua itu apa? Tidak pernah kompromi dengan dosa. Ya. Itu yang Tuhan mau ajarkan sama anak sekolah minggu. Walaupun kau masih kecil, mulailah dari kecil untuk belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup jujur di dalam sekolah minggu yang mulai kecil belajar kepada firman Tuhan. Nah, selain itu apa lagi yang membawa Tuhan menjawab doanya? Nah, adik-adik, selain kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita mau menjadi orang berhasil, kita harus apa? Berusaha. Jadi yang pertama adalah dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Yang kedua, dia itu rajin atau berusaha. Ya. Nah, jangan adik-adik sekolah minggu bilang, ini saya berdoa saja deh, jangan saya belajar.
ih saya begini deh, jangan saya. Nah adik-adik ya, selain kita berdoa dengan Lolita Boni ya, selain kamu berdoa memuji Tuhan, ya kamu beribadah kepada Tuhan, kamu juga harus jadi anak suamimu yang berusaha bekerja. Ya, tadi istilahnya orang bola berdoa dan bekerja. Jadi anak suamimu nggak boleh malas. Sejak kecil kalian harus rajin membantu orang tua, ya. Dari kecil kita harus belajar membantu orang tua. Apalagi kita belajar bekerja, berusaha. Jangan mau dapat nilai tinggi tapi malas belajar. Tidak ada seperti itu. Kalau mau dapat nilai bagus apa? Harus belajar. Jangan banyak gunakan waktumu untuk bermain. Nah, Yosua adik-adik, dia itu seorang pemimpin, tetapi dia tidak malas. Yang memimpinnya juga pergi berperang. Bahkan dia bilang begini, semalam-malaman dia pergi berperang. Bahkan karena itu dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberhentikan matahari supaya dia bisa menumpaskan semua musuh-musuhnya. Semua musuh-musuhnya Tuhan, musuh-musuh yang berusaha untuk menghalangi bangsa Israel. Dia bilang, Tuhan tolong supaya saya bisa kalahkan semua. Dia tidak pernah malas. Dia tidak pernah santai-santai. Dia tidak pernah buang-buang waktunya. Ya, dia mau betul-betul mengerjakan semua tugas dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena kenapa? Karena dia mengasihi itu Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika di sekolah minggu, kalau kamu mau seperti Yosua yang dipakai Tuhan, ya. Kalau saya masih kecil, justru dari kecil itu Tuhan sudah mau memakai kita. Bahkan sejak dalam tugas minggu kita, Tuhan sudah mau memakai kita. Tuhan sudah punya rencana yang besar. Bahkan dari kecilnya Boni, dari kecilnya Loli, Tuhan sudah punya rencana yang besar kepada kita. Karena itu ketika di sekolah minggu, sejak kita masih kecil, kita harus mulai belajar. Yang pertama apa? Tidak boleh kompromi dengan dosa. Malas beribadah kah, malas menghafal kah, malas memberikan, malas bekerja, atau suka bohong-bohong kah, mencuri kah, hal-hal kecil saja tidak boleh, ya. Atau nonton film-film yang tidak bagus, atau game-game yang membuat anak-anak suamimu sampai begadang, tidak boleh. Hal-hal kecil, ya, tidak boleh dilakukan sejak kita masih kecil. Yang kedua, yang Tuhan tidak mau, yang Tuhan mau, ya, selain kita tidak boleh kompromi kepada dosa, kita juga harus menjadi anak suamimu yang rajin berusaha. Kita tidak boleh menjadi suamimu yang malas. Mau jadi orang yang berhasil, malas berdoa. Mau jadi anak berhasil, malas belajar, malas bekerja. Mana? Tidak bisa. Kita harus apa? Harus rajin. Ya. Kita harus menjadi apa? Tadi bilang pujian pertama, sa aku bisa, ta bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Jadi di sekolah minggu bukan cuma orang dewasa atau orang besar yang Tuhan pakai, kita saja dari kecil Tuhan bisa pakai. Dimulai apa adik-adik? Dari kesetiaan kita berdoa, ya. Kakak Dila masih membahas sampai tanggal 31 ini kita masih ada doa atau istilahnya doa satu dulu, anak-anak sekolah minggu setia dari hal-hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada engkau adik-adik. Jadi di sini dalam sepanjang bulan Juli ini kita belajar tentang doa. Ya, bagaimana doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Oleh anak-anak suami kita harus belajar seperti siapa? Kita harus belajar seperti Elia, kita harus belajar seperti Yunus, kita bahkan bisa belajar seperti Yosua. Bagaimana karena itu mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka Tuhan menjawab doa mereka. Yunus sempat berbuat tidak taat, tetapi ketika dia berubah, dia minta ampun sama Tuhan apa? Tuhan pakai dengan Tuhan mengampuni dia, Tuhan tolong dia bisa keluar dari perbuatan. Wah, luar biasa. Bagaimana doa anak-anak Tuhan itu, ya. Kalau dia doa dengan sungguh-sungguh pasti apa? Besar kuasanya. Wah, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kakak Dela merindukan anak-anak sekolah minggu tetap setia berdoa. Jadilah Yosua kecil, Yosua yang tetap setia dan tidak pernah kompromi dengan dosa dan rajin berusaha, maka Tuhan akan menjawab doa kita, ya. Dan akhir cerita dari firman Tuhan ini adik-adik, Yosua berhasil mengalahkan kelima raja. Tidak ada satupun yang selamat, semua dia tumpaskan, ya. Ketika dia minta Tuhan memberhentikan matahari di Gibeon dan bulan, sepanjang hari itu dia berusaha bekerja memusnahkan musuh-musuhnya Tuhan, dan akhirnya mereka berhasil merebut, ya, Kanaan bagian selatan. Bahkan dia mulai merebut utara dan sampai mereka berhasil memasuki tanah Kanaan. Sekali lagi tepuk tangan buat luar biasa, ya. Puji Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan kita. Oke, dari sekolah minggu saudara kita bangkit berdiri.
Mari kita satu dalam doa. Kita mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang membuat hidup kita terus menjadi anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang tidak mau lagi bermain-main dengan dosa, menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau rajin berusaha, menjadi anak-anak sekolah minggu yang excellent. Sebab itu Tuhan senang kepada anak sekolah minggu. Oke, semuanya lipat tangannya atau angkat tangannya satu di dada, ya, angkat tangannya satu di dada, angkat tangan dari sebelah kanan, angkat ke atas sama Tuhan, dan tangan kiri simpan di dalam dadanya, simpan taruh di dadanya, ya. Oke, kakaknya akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau sudah menyampaikan firman kepada anak sekolah minggu. Bagaimana Tuhan mau mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang sejak masa kecil mereka tidak menjadi anak sekolah minggu yang suka kompromi dengan dosa. Tuhan mau sejak mereka masih kecil, Tuhan, mereka menjadi anak sekolah minggu yang rajin, Tuhan. Oleh karena itu saat ini saya berdoa saat ini, Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua anak sekolah minggu yang saleh. Biarlah mereka menjadi anak sekolah minggu, Tuhan, yang tidak pernah kompromi dengan dosa, Tuhan, tapi mereka menjadi anak sekolah minggu yang setia kepada Engkau. Bahkan mereka menjadi anak sekolah minggu, Tuhan, yang suka berusaha, Tuhan, karena saya mereka menjadi anak sekolah minggu yang berhasil kepada Engkau, Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa saat ini, Tuhan, saya mungkin terbangsa kalian mungkin terbangsa dengan firman-Mu, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan tidak pernah terbatas menjamah anak sekolah minggu saat ini, Tuhan. Saya minta Kau jamah setiap anak sekolah minggu, Tuhan, dari yang kelas besar sampai kelas kecil Kau jamah, bahkan sampai anak, bahkan sampai dalam kandungan Kau jamah saat ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak ini, Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi, Engkau melawat mereka. Anak-anak yang masih kecil ini Engkau jamah, Bapa, dalam nama Yesus. Jamah mereka dalam nama Yesus, Tuhan. Buat itu, Tuhan, doa-doa mereka jamah, Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam mereka bisa bersuka cita kepada Tuhan, karena Tuhan menjawab doa mereka seperti Tuhan menjawab doanya Elia, Tuhan, Yosua, dan Yunus, Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa saat ini, Tuhan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang mengurapi anak-anak saat ini, Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau bangkitkan iman percaya mereka kepada Engkau, bahwa Tuhan selalu menjawab dan mendengar doa mereka. Ketika mereka anak suami yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, doa mereka akan menjadi doa-doa yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Tuhan. Saya percaya Engkau melawat anak-anak sekolah minggu-Mu, dan mulai hari dan seterusnya, Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa dalam hidup mereka, Tuhan. Doa-doa mereka menjadi doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa-doa mereka mendatangkan kerajaan surga, Tuhan, dan doa-doa mereka itu sungguh-sungguh menyenangkan hati. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Wow, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih. Oke, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, kakak-kakak tetap mengimbaukan, jadi jangan lupa kita tetap berapa nih bersaat itu ya, 30 hari kita berdoa. Sampai tanggal berapa lagi? Sampai tanggal 30. 30. Ya. Masih ada waktu sampai tanggal 31 kita berdoa. Jadi anak-anak suami tidak boleh lalai ya. Terus ibadah, jangan lupa minggu depan kita tetap beribadah. Tidak boleh ada yang menyepelekan atau nanti deh hasil. Pokoknya hari Minggu khusus kita harus beribadah. Kalau mau seperti Yosua, jadi anak-anak sekolah minggu harus memperhatikan ibadah. Selain itu juga kalau adik-adik punya persembahan, adik-adik bisa bawa ke gereja atau adik-adik bisa transfer ke adik-adik sekolah minggu. Nah, kakak juga mengucapkan dan kepada anak sekolah minggu yang ulang tahun sepanjang bulan ini, selamat ulang tahun. Ya, lalu boleh memberikan selamat kepada anak-anak yang ulang tahun sepanjang bulan Juli. Ya, selamat ulang tahun. Kakak berdoa supaya kalian menjadi anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, anak sekolah minggu yang sehat, anak sekolah minggu yang kuat, anak sekolah minggu yang suka berdoa. Amin. Biasa itu saja mungkin penyampaian daripada kakak Nela. Nah, ada kesaksian pujian dari teman kita, ada kakak kita ya, kakak Fes dan Kak Bevan akan memuji Tuhan.
oleh karena itu kakak Dela persilakan. Silakan kakak tulis dari kakak Evan. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burn heavy, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku. Namun ku tetap merindukan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Terima kasih. Oke, terima kasih buat persembahan pujiannya kakak Felix dan kakak Bevan. Terima kasih buat pelayanan sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati lebih lagi dari semangat pelayanan Tuhan ya. Oke ya. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita semua lagi bangkit berdiri. Akan dalam mau bangkit berdiri sambil tos tangannya samping kanan kiri. Tos dulu. Tos dulu kan. Ya kita bersuka-cita karena kita sudah beribadah dan sudah memberikan ibadah yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik, tapi ini kita akan satu dalam doa. Akan dalam mau semua angkat tangannya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami dari awal ibadah sampai akhirnya Tuhan. Kami sangat diberkati dengan firman-Mu dan mulai
mulai hari ini kami percaya ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, kami anak-anak sekolah minggu yang setia, kami anak-anak sekolah minggu yang tidak kompromi lagi dengan dosa, kami anak-anak sekolah minggu yang berusaha Tuhan, kami akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang akan selalu Tuhan dengar dan Tuhan jawab doanya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini saya berdoa dan kau berkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mungkin walaupun dalam minggu ini sampai ke depan mungkin kami masih ibadah online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, menjaga, melindungi, bahkan memelihara semua anak-anak sekolah minggu. Dan kau jauhkan mereka dari sakit penyakit mana baik kecelakaan Tuhan. Bahkan saya berdoa kau jauhkan mereka dari kekurangan, daripada kelimpahan daripada Tuhan. Oh, senantiasa menjadi bagian anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa bagi orang tua Tuhan, yang kau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Tuhan. Orang tua Tuhan dalam masa-masa pandemi Tuhan, mereka tetap melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan menjaga dan Tuhan menjauhkan mereka dari segala yang tidak baik dan tidak datangkan kebaikan Tuhan. Yang kau memberkati orang tua, dan mereka tetap setia mendampingi anak-anak sekolah minggu tetap taat beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi gerejamu dalam rencana ke depan kami akan membangun gereja yang besar, dan kau memberkati Tuhan. Kami rindukan ada ruangan sekolah minggu khusus Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu itu bisa bebas daripada Engkau Tuhan. Yang kau memberkati dana-dana yang dibutuhkan, Tuhan memberkati para tukang, Tuhan memberkati semuanya Tuhan, sehingga Tuhan gereja bisa terbangun dengan megah karena Tuhan yang memberkati Tuhan. Terus memberkati Ibu Gembala bersama Bapak Gembala, oleh Tuhan rohani kami berkati, beri kekuatan kesehatan, umur panjang, dan penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian mereka. Apapun yang dikerjakan oleh Ibu Gembala bersama dengan keluarga, Tuhan buat berhasil dan bermutu. Bahkan apapun yang mereka butuhkan dan doakan, Tuhan menjawab lebih dari apa yang mereka doakan. Tuhan, terima kasih. Seperti yang kau memberkati keluarga, kita memberkati semua keluarga sekolah minggu Tuhan, jemaatmu yang kau berkati Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami terus berdoa bagi kota dan bangsa kami, seperti Tuhan kau berkati bangsa Israel Tuhan, yang kau juga memberkati bangsa kami dengan berlimpah susu dan madu. Tuhan, pulihkan bangsa kami semua dari masa-masa pandemi, kami tetap diberkati dengan Engkau. Engkau pulihkan semua, berkati para dokter, berkati para suster, para medis Tuhan, berkati polisi tentara, bahkan pimpinan presiden dan semua jajarannya, bekerja sama yang baik itu menjadi bagian mereka, sehingga Tuhan dalam ke depan ini kami bisa bebas untuk beribadah, kami bisa beraktivitas kembali karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkat mutus itu mengalir, berkat Abraham, berkat Ishak dan Sarah itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan